Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabat dan para pengikutnya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan tentang manajemen waktu di dalam berpuasa. Hadirin sekalian, waktu berjalan begitu cepat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Hendaknya kita sebagai seorang muslim harus sering bermuhasabah, harus sering menghisap diri kita, harus sering menghitung-hitung amal ibadah yang telah kita lakukan di dalam bulan-bulan ini, terutama di dalam bulan Ramadan. Sudah sampai mana kita dapat melaksanakan ibadah yang kita lakukan? Sudah berapa banyak juz khataman Quran yang telah kita lakukan? Sudah berapa banyak sedekah yang telah kita berikan untuk fakir miskin atau untuk pembangunan masjid? Oleh karena itu, marilah kita menghisap diri kita, menghitung semua amal ibadah kita, sehingga waktu yang kita dapatkan selalu bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang-orang sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu untuk hari akhirat. Salah satu yang perlu kita renungkan adalah dengan berjalannya waktu begitu cepat, terkadang kita lupa, kita lalai dengan diri kita sendiri, sehingga timbul penyesalan di dalam diri kita. Penyesalan bahwa kita telah lalai dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita. Kita telah lalai dalam menjalankan ibadah ini, sehingga waktu begitu cepat berjalan. Ketika kita lalai, pada saat tersebut kita baru menyesal bahwa waktu telah berjalan begitu cepat. Sedangkan Rasulullah telah berpesan di dalam hadisnya bahwa manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Apa 5 perkara tersebut? Yang pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan waktu mudamu yang energik sebelum datang waktu tuamu. Kemudian manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang di saat masa sakitmu. Kemudian masa kayaanmu sebelum datang masa miskinmu atau masa sempitmu. Kemudian masa longgarmu, manfaatkanlah masa longgarmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai. Oleh karena itu, di dalam Islam penting bagi kita untuk dapat memanfaatkan waktu. Masa di dalam ini adalah waktu. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu.
Manfaatkan waktu kekayaanmu sebelum datang waktu sempitmu. Oleh karenanya, jangan sampai kita lalai sehingga timbul penyesalan di akhirnya. Agar kita tidak termasuk orang yang menyesal nantinya, maka marilah kita renungkan. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, mencari akhirat tanpa melupakan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dan kenikmatan duniawi." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Ajaran syariat Islam mengajarkan agar kita dapat lebih tawazun, seimbang antara amalan ibadah dan bekerja. Hal yang perlu kita renungkan berikutnya adalah meninggalkan hal yang sia-sia atau perbuatan yang sia-sia tanpa makna. Rasulullah SAW berpesan yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Malik, yaitu sebagian dari bukti kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Waktu yang luang senantiasa menghadirkan ujian baru bagi diri kita. Apakah akan kita habiskan untuk hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat, ataukah menjadikannya sebagai momentum untuk memperbanyak amal ibadah? Seorang muslim harus senantiasa berpikir dan mawas diri dengan memanfaatkan waktu luangnya sebaik mungkin sehingga dapat bermanfaat. Berikutnya adalah yang perlu kita renungkan, yaitu memperbanyak amal yang dapat mengalirkan pahala terus-menerus. Nah, apakah itu? Beramal untuk akhirat bagaikan berinvestasi. Kita menginginkan hasilnya terus-menerus mengalir untuk diri kita, meski kita tak lagi hidup di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal, maka terputuslah pahala amalnya, kecuali dari 3 sumber ini. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakannya. Inilah amal soleh yang terus mengalir. Contoh lain adalah menuliskan ilmu dalam buku atau mengajarkannya secara langsung. Kemudian memberikan beasiswa pada pelajar atau mewakafkan dan membangun masjid atau madrasah. Semua ini dengan niatan yang baik, yaitu menjadi sumber pahala yang akan terus-menerus mengalir. Insya Allah, bahkan di saat jasad kita telah terkubur menyatu dengan tanah sekalipun. Akhirnya, di dalam bulan Ramadan ini, marilah kita memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya. Memanage waktu kita sehingga berkualitas. Semoga setiap waktu yang berlalu senantiasa menjadi momentum bagi kita untuk mengevaluasi diri dan memperbanyak amal kita, sehingga agar di kehidupan akhirat nanti kita dapat memetik terus pahalanya dan bermanfaat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.